In the era of globalization in the 21st century after the reform, which became part of Tangerang Regency of Banten Province, is gradually developing. Started in 2008, the construction of regional autonomy was statistically increased to 2.70% per year. From a population of 2,508,967 live, if the accumulated until 2013, the population of Tangerang Regency are reached 2,815,103 live. Development design Tangerang district area had been highlighted in various regions. Due to the Tangerang district has advantage in terms of economy, investment, and industrial tremendous increase dramatically. New factory plan requests come from Japanese investor, South Korea, Malaysia, and other countries. In general, the sector of interest is automotive and parts factories, pharmaceuticals, textiles, electronic, steel processing, as well as the food and beverage industry. Dasarnya pembangunan baik secara nasional maupun secara regional maupun secara lokal tentu saja ini diarahkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tentu termasuk dalamnya juga bicara soal rencana pembangunan melalui master plan peningkatan ekonomi. Ini juga kaitannya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik nasional, regional pun lokal. Berawal dari adanya rencana pembangunan jangka panjang nasional yang nanti turunannya ditindaklanjuti dengan rencana pembangunan jangka panjang provinsi. Lalu di tingkat lokal ada rencana pembangunan jangka panjang kabupaten atau kota. Nah, di dalamnya salah satunya adalah melalui pendekatan ekonomi. Karena mengingat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tangerang selaku kawasan yang cukup strategis dilihat dari sisi perlintasan perekonomian, maka upayanya adalah dengan melakukan pendekatan investasi. Nah, investasi ini juga diarahkan dalam rangka mewujudkan menjadi daerah industri sesuai dengan tata ruang yang ada. Pertama, peningkatan perekonomian daerah. Kedua, peningkatan perekonomian masyarakat. Nah, untuk peningkatan perekonomian daerah, tentu dengan kita menumbuh kembangkan juga pendekatan-pendekatan dari sektor ekonomi, baik mengenai pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Ini menjadi satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, dilakukan berbagai upaya, itu dengan beberapa pendekatan, pembatasan kredit dan sebagainya, dan beberapa peningkatan keterampilan di masyarakat. Selain dari meningkat secara ekonomi, juga dari sisi sosial menjadi perubahan perilaku sosial, di mana dari masyarakat yang tradisional mungkin masyarakat pertanian sebagainya diubah menjadi pendekatan industri. Manakala masyarakat setempat juga kurang memiliki keterampilan yang diperlukan, sehingga ada urbanisasi, ada daya tarik, ada magnet, dan mereka dengan berbagai keterampilan tidak terimbangi oleh masyarakat setempat, sehingga yang muncul adalah persoalan sosial, baik kesemburuan maupun juga hal-hal yang menyangkut perilaku. Pada tingkat program, artinya kebijakan-kebijakan yang masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah, itu diantaranya dengan pendekatan-pendekatan kalau untuk pertama untuk mendukung investasi dengan melakukan penataan dari regulasi perizinan. Untuk peningkatan perekonomian masyarakat tadi dilakukan dengan pemberian kredit melalui perkoperasian, kemudian juga peningkatan keterampilan masyarakat, dan di dalamnya juga ada
bantuan-bantuan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat melalui program-program beberapa kumis ya, kemudian program-program yang lain termasuk di dalamnya untuk meningkatkan pendidikan dalam rangka pengembangan investasi, kemudian termasuk pengembangan industri. Kita tahu bahwa ada satu istilah diperlukan adanya pembangunan infrastruktur. Dulu kita mengenal istilah namanya jalan sebagai urat nadi perekonomian. Ketika ada alat transportasi, ada sarana transportasi, di dalamnya ada pengelola transportasi, baik misalnya pengelola angkutan umum, orang, ada pengelola angkutan barang. Di situ muncul yang tadi disebut dengan satu komunitas tertentu, kelompok tertentu, yaitu supir baik untuk angkutan umum, orang maupun angkutan barang. Dan di sini intensitasnya menjadi tinggi. Nah, dengan demikian maka secara tidak langsung akan menambah persoalan manakala si kelompok atau komunitas tertentu ini kurang diperhatikan sebagaimana mestinya. Nah, untuk mengurangi dampak tersebut, sebetulnya kita berharap bahwa setiap pelaku ekonomi, termasuk pengusaha transportasi, baik angkutan umum, orang maupun angkutan barang, betul-betul memperhatikan komunitas atau kelompok supir sebagaimana mestinya. Jangan sampai mereka hanya menjadi pekerja yang tidak diperhatikan perilakunya sekaligus itu. Salah satu yang perlu diperhatikan saya kira juga dari aspek tadi kesehatannya. Kemudian juga mungkin tempat istirahat dan sebagainya. Saya pikir juga tempat istirahat yang sehat yang diperlukan, Pak. Termasuk juga tempat-tempat untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, artinya rumah makan yang terawat dan sebagainya. Saya pikir juga itu bagian dari untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif supaya mereka betul-betul sebagai pendukung pembangunan yang ada di daerah khususnya yang tidak akan menimbulkan dampak negatif buat masyarakat setempat maupun juga buat pribadinya, saya kira. Based on the data obtained from the National AIDS Commission and the Department of Health, Tangerang Regency in Banten have an impact on the behavior of Tangerang Regency area residents are some pros and cons among the middle class. On one side, Tangerang district has a lot of potential in natural resources. Which can be more independent. But on the other hand, the development of the local economy is almost entirely touched by the investor and the actor, who are less responsible. Economic development in the area of Tangerang Regency, predominantly industrial fields. Many industries have sparked bad behavior on health. Especially matters relating to the transmission of HIV/AIDS and people living with HIV/AIDS. In the year of 2007, data collected by National AIDS Commission and the Department of Health of Tangerang Regency on population and people living with HIV/AIDS cumulatively reached 230 peoples. And until May 2013, the total population of people living with HIV/AIDS cumulatively reached 713 peoples. Tangerang County population in 2013 reached 2,815,103 lives, and 713 lives of them have indicated to HIV/AIDS or people living with HIV/AIDS. With the rapid advancement as a regional development, human health feel tragically victimized, coupled with the lack of community health center facilities could be a threat.
We should underline the danger of infectious disease such as HIV/AIDS or people living with HIV/AIDS, not only from the upper middle class only. Infectious disease such as HIV/AIDS or living with HIV can also be spread from the middle class to lower class society, so span a high risk of transmission. Patterns of transmission among them are through injecting drug users, female sex workers, females, male-to-male sex, and high-risk men. Behavior patterns of transmission of the County Tangerang Banten epidemiology can be done from the day-to-day living habits. A case in point is the behavior of the majority is done by truck drivers. This behavior is obtained directly from field data collection to the informant who started from truck driver to work on the habit eventually be disastrous transmission of HIV/AIDS or people living with HIV/AIDS. Sebelumnya saya ya memang Jesus Indra is very long work as a truck driver. Indra had been infected with HIV/AIDS positive or high-risk people living HIV. He was marginalized existence. Ya memang kehidupan sopir itu kita bebas kemana. Ya hiburan juga bisa banyak kita dapat di jalan di mana ya banyak lah. Apalagi kalau kita waktu ngelintas itu sementara kita nungguin penyeberangannya ya banyak di situ lah. Ya di mana di warung ya dibilang orang warung pojok ya itu kita bisa sekedar melepaskan ini ya waktu masih muda ya kita enak-enak aja. Jadi ini sekarang lain ya besok kita ketemu yang lain lagi kan semangat aja. Ya kita nggak pikirin masa tuanya, ternyata ya apa yang kita ini dulu itu ya memang satu penyesalan sekarang. With the lifestyle patterns of daily truck drivers, Indra were feeling unfree and feeling his health very neglected by Tangerang Regency government. Apalagi kehidupan sopir sekarang sulitnya terlalu banyak kendaraan, jadinya terlalu banyak saingan gitu. Kalau udah terlalu banyak saingan begini ya kerjaannya juga berkurang, ke rumah juga sampai nggak ada, jadi kita tabungan juga nggak punya tabungan, nggak punya apa, apalagi pensiun nggak punya. Ya harapan saya sih ya bagaimana caranya pemerintah kasih kebijakan apa lah gitu. With a job that has risk to health, at 8 o'clock in the morning, Indra began to move from his home to start the day. Indra is supposed to sit back with the age of elderly. It was here that Indra and friends in his work earned meager amounts of money. On the contrary, he's still looking for an income to support his family. With a mediocre income, live their life with the patient senses. Like it or not of this condition, Indra had to go through. It's already at 5 p.m. After working all day, Indra and colleagues return home. But there are some drivers who want to stop at the dimly lit stalls.
lifestyle of truck drivers today are very significant at all. It's indeed very needed attention and guidance and assurance in everyday life, such as health insurance and welfare. Pertama saya di tahun 2003. Saya terjun ke dunia malam dari tahun 2010. Pertama saya ditinggalkan seorang suami untuk selamanya. Kedua, saya ditinggalkan anak untuk selamanya. Akhirnya saya terjun ke dunia ini. Akibat keadaan ekonomi keluarga. Mayoritas saya supir, pelanggan saya. Sopir kebanyakan ya. Cuman kalau buat supir, terus terang belum pernah diperhatikan. Jauh ini dari aparat pemerintah belum ada ya perhatian ke kami sebagai pekerja malam begini. Padahal kami sangat membutuhkan perhatian mereka sekalipun sedikit gitu. Lebih diperhatikan sebagai PSK, lebih dapat perhatian langsung ya. Ya maunya kami pemerintah biar kami tidak seperti begini terus, maunya kami diberikan kesempatan seperti peluang kerja gitu. Untuk berhenti jadi orang bener lah yang benar-benar kerja sewajarnya gitu. Kami juga tidak mau bekerja seperti ini. Like the old saying, because a drop of indigo damaged milk, as well as the HIV/AIDS virus itself, to the extent that even this infectious disease to his wife and son. Saya sebagai istri supir ya, keluhan suami saya itu banyak rintangannya. Karena supir cari uangnya itu kan susah-susah gampang gitu ya. Kalau suaminya nggak pulang sehari aja udah makan itu kelapakan, apalagi seminggu. Tapi kebanyakan suami itu melanggar aturan istri, melanggar aturan istrinya, jadi aturan pulang nggak pulang, legak-legok sini, apa main cewek. Sekarang kan banyak masalah penyakit, jadi saya takutnya suami saya nyeleweng, tapi mudah-mudahan suami saya janganlah. Indra doesn't have enough knowledge about the danger of HIV/AIDS. Dari angka nasional, maka ditemukan kasus HIV dan AIDS pada ibu rumah tangga makin meningkat dari tahun ke tahun. Dan ini sangat kami khawatirkan karena dengan angka yang makin meningkat ini, tentunya ibu rumah tangga ini berpotensi untuk menularkan HIV ini kepada bayi yang akan dilahirkan dari ibu tersebut kalau tidak ditangani dengan benar. Kalau ibu rumah tangga itu rumah tangga yang baik-baik, tentunya kita perlu mencurigai suaminya, ya. Apalagi kalau suaminya itu bekerja di luar kota yang lama tidak bertemu dengan istrinya, seperti nelayan, kemudian buruh atau TKI, ya, yang pulang-pulang membawa HIV/AIDS itu bisa. Persentase terbesar setelah transmisi seksual heteroseksual itu adalah melalui drug injection drug user, yaitu pemakaian jarum suntik secara bersamaan di kalangan pemakai narkotik. Nah, ini sangat riskan sekali, risiko tinggi untuk penularan HIV/AIDS. Risiko tinggi itu bisa masyarakat pedesaan, bisa masyarakat perkotaan, ya, bisa yang pendidikan tinggi maupun rendah, misalnya buruh, ya, atau TKI yang dia mungkin bisa berbulan-bulan atau bahkan tahunan tidak ketemu dengan istrinya. Terus risiko tinggi, ya. Kemudian juga nelayan dan juga pekerja-pekerja lain yang memang kebutuhan untuk kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi dari istrinya, dia akan mencoba untuk mencari tempat lain
yang berisiko tinggi tentunya dengan penjajah seks yang ada tempat-tempat tertentu. Nah, ini risiko tinggi di situ. Kembali ke keluarga, pendekatan keagamaan, kita juga kerjasama melalui ormas-ormas Islam ya, seperti NU, kemudian organisasi kewanitaan lainnya seperti Aisyah dan juga MUI yang akan memberikan materi melalui khotbah-khotbah Jumat, kemudian melalui pengajian, sehingga para keluarga-keluarga ini akan mempunyai norma yang dianut dan dipatuhi bersama, ya, baik dari norma agama maupun norma sosial dan budaya, sehingga dimanapun mereka bekerja, mereka akan mengetahui bahwa jajan itu, tanda petik jajan itu adalah terlarang, ya, dan juga mereka mengetahui bahaya-bahayanya kalau mereka mencoba sekali saja untuk jajan di tempat-tempat yang berisiko tinggi untuk HIV/AIDS itu. Alhamdulillah komitmen dari Pak Bupati Tangerang, baik Bupati yang lama Bapak Ismet Iskandar dan juga Bupati yang baru Bapak Zaki, itu sangat perhatian terhadap program-program kesehatan. Kita di tahun 2011 kita mendapatkan penghargaan dari Menko Kesra akan tentang kepedulian dari Pemda untuk pembiayaan HIV/AIDS. Saat ini memang masih ada bantuan-bantuan dari pusat maupun dari donor luar negeri melalui Global Fund yang membantu pendanaan untuk program-program penanggulangan HIV ini, dan makin tahun saya dengar di tahun 2015 sudah exit strategi, artinya dana ini akan di stop oleh donor dan Pemkab harus siap untuk biaya itu. Dan kita sudah menyusun rencana aksi daerah untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, ya, untuk pencapaian MDGs. Dan dengan rencana aksi daerah ini tentunya nanti akan bisa dihitung berapa biaya per tahun sampai 5 tahun ke depan, sampai 2018, untuk program penanggulangan HIV/AIDS ini dari semua SKPD maupun dari beberapa lembaga keagamaan dan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten, yang dibutuhkan berapa anggarannya dan bisa dipenuhi sesuai dengan kemampuan APBD. In the presence of a very dangerous virus, the outreach team of Bina Muda Gemilang Foundation is a partner of National AIDS Commission, helps control the spread of the HIV/AIDS virus or people living with HIV/AIDS. Starting from data collection, to go into the field for the population census, indicated an event that has been positively infected with HIV/AIDS virus. Activities undertaken by the foundation is very helpful people who are infected with HIV/AIDS with a scheduled process to conduct health education. Yayasan Bina Muda Gemilang ini adalah melakukan program penjangkauan di Banten ini. Salah satunya adalah Kabupaten Tangerang. Adapun populasi yang kami jangkau adalah wanita pekerja seks, waria, gay, pengguna narkoba suntik, dan lelaki berisiko tinggi. Target yang kami jangkau adalah 12.350 orang, di mana 60%-nya adalah dari kelompok supir. Dan baru 62,6% yang kami dapatkan dari target tersebut. Artinya baru 9.261 yang kami jangkau. Peran supir di sini sangat besar sekali. Kalau saya lihat sangat besar sekali. Artinya mereka adalah sangat mendukung atau menunjang roda-roda pembangunan kita. Kita tahu bahwa supir merupakan pemasok material untuk pembangunan. Artinya kalau kita tidak ada supir, kita bisa bayangkan tidak akan ada pengiriman barang-barang ke industri tersebut. Jadi menurut saya supir merupakan ujung tombak dari pembangunan ini. Talking about health and welfare of the drivers, Chairman of the Organization Leadership Council and Transport, Range Tangerang District also spoke. Bicara angkutan umum terbagi 3. Yang pertama adalah traik APDS atau angkutan pedesaan. Ini ada sekitar 32 jaringan traik dengan unit yang beroperasi sebanyak 6.800 unit. Kalau satu unit kendaraan satu supir berarti 6.800. Yang kedua di AKDP. Untuk trek AKDP ini sekitar ada 12.000
Untuk trayek AKDP yang kewenangan izinnya ada di Provinsi Banten atau Gubernur, ini tidak dianggap remeh oleh kita Organda. Nah, hak-hak yang mengenai supir itu kita sudah kerjasama dengan PT Jam Sostek Perwakilan Wilayah Tangerang dan Jasara Harja. Jadi Jam Sostek sudah memberikan 2 pilihan paket yang sederhana kepada pengemudi, yaitu mengenai asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan. Untuk kesejahteraan jujur aja selama ini Organda belum mampu memberikan kesejahteraan kepada pihak pengemudi atau supir yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Sebatas kami memberikan perlindungan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus dijalankan kepada masyarakat berkaitan dengan Undang-Undang 22 tahun 2009 mengenai LLAJ, ya kami sosialisasikan juga pada pengemudi, termasuk di dalamnya mengenai asuransi kecelakaan maupun kesehatan. Selama ini mungkin pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan oleh teman-teman dari yayasan dan yang lainnya ini betul-betul sangat membantu karena pemerintah sendiri tidak proaktif melakukan hal itu. Jadi pihak ketiga ini cuman kami sarankan agar lebih lagi ke depan menyeluruh pemeriksaan kesehatan gratis untuk para pengemudi ini. Ada kekhawatiran dari pengemudi ketika pemeriksaan kesehatan gratis ini rasa malu mungkin karena lihat bahwa yang diperiksa ini bukan general check up keseluruhan tapi menyangkut pemeriksaan kesehatan mengenai HIV. It's not easy to overcome the problems of infectious disease such as HIV/AIDS. All must be in one railing ages in terms of the development of morality, welfare, public health, education for the masses, as well as improve the religious spirit. NU memperhatikan HIV/AIDS karena beberapa tahun belakang HIV/AIDS sudah menjadi tren di Provinsi Banten ini, terutama untuk wilayah Kabupaten Tangerang. Karena semakin lama itu virus HIV/AIDS itu semakin menyebar di Provinsi Banten dan semakin tidak terkendali. Oleh karena itu kami selaku NU merasa terpanggil, apalagi untuk wilayah Kabupaten Tangerang. Nah, karena di sanalah akses terdekat dengan Jakarta. Oleh karena itu kita lebih difokuskan di Kabupaten Tangerang karena memang di Kabupaten Tangerang ini populasi terbesar untuk wilayah Banten. Untuk supir-supir truk itu memang dengan keseharian mereka itu sangat rentan sekali dengan HIV/AIDS. Harapan kami adalah yang pertama, para supir truk ini terutama lebih menyadari, lebih merasa bertanggung jawab, lebih menyadari akan resiko-resiko yang akan ditimbulkan dari perilaku-perilaku mereka sendiri. Dan kami NU sendiri insya Allah siap untuk terus melaksanakan program ini, dan ini akan dijadikan sebagai program jangka panjang kami untuk kedepannya. From all of you that have been presented, raises a big question. That the Tangerang Regency government did not really pay attention to citizens? Is it true Tangerang Regency government is not concerned with his people? What possible damage caused by the government itself doesn't play as a responsible person? So, where is the health and welfare for the people? Jalan raya dilebarkan, kami terus terusir. Kami mendirikan kampung
rumput butut